Ini lagi viral ini. Siapa yang viral ini? Bapak Panji Gumilang, gitu. Bapak PG itu Panji Gumilang. Hadanallah wa iyyahu. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan memberi hidayah kepada beliau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi Panji Gumilang ini tokoh pluralisme Indonesia. Jadi seperti Nurkolis Majid hampir sama lah ya. Cak Nun hampir sama ini. Tokoh-tokoh seperti tokoh-tokoh nyeleneh Indonesia. Jadi mudah-mudahan dapat hidayah kepada sunnah. Mudah-mudahan ya. Kasihan ini pondok pesantrennya besar, santrinya ada 7.000. Itu tahu para jamaah apa namanya, ada yang mengatakan itu luasnya pondoknya itu 200 hektar. Ada yang mengatakan itu bukan 1 hektar 2 hektar, 200 hektar. Karena di Indramayu ketika pondok itu didirikan tahun 1996, 1 hektar tuh harganya hanya 15 juta. Ini 15 juta oleh sak piro, sak uplik gitu. Jadi di Jawa Timur mahal tanah itu ya. Di sini loh Pak, sekarang ini di Gurah ini, panjangan 15 juta dapat 1 meter paling ya, 2 meter, 3 meter di Gurah. Kalau di sana itu ya 1 hektar 7.000 meter persegi ya, 1 hektar itu bukan 700 ru 10.000 meter persegi ya 1 hektar itu. Itu hanya 15 juta tahun 96 itu. 15 juta rupiah, makanya pondoknya luas. Nah sekarang ini banyak saya baca di Facebook itu orang Islam yang tidak paham. Ada yang pro, ada yang kontra. Yang lucu itu yang pro. Bagaimana tokoh kesesatan dibela mati-matian. Na'udzubillah min dzalik. Harusnya didoakan supaya dapat hidayah. Harusnya dibantah ucapan-ucapan yang menyimpang. Seperti dia mengatakan bahwa salam alaihim itu adalah boleh, karena itu sama dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya bedanya jauh. Bainas sama wa sumur. Antara langit dan sumur bedanya itu. Bainas samai wa sumuri. Antara langit dan sumur. Jauh sekali bedanya itu. Ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu kalau panjenengan mengucapkan assalamualaikum ya, assalamualaikum dapat pahala berapa? 10. Assalamualaikum warahmatullahi dapat pahala berapa? 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dapat pahala berapa? 30. Salam alaihim ada dalilnya dapat pahala berapa? Hah? Dapat pahala berapa? Tanya kepada Panji Gumilang itu. Profesor Dr. Panji Gumilang. Tanya kepadanya. Jadi masya Allah, jelas dia salah dan sesat. Salah dan sesat. Walaupun dia masih muslim, tapi salah dan sesat. Mengatakan salam alaihim itu sama. Tidak sama. Kalau sama, saya tanya, siapa yang pernah bertemu orang Yahudi? Nabi pernah bertemu dengan orang Yahudi. Orang Yahudi pernah tinggal di mana? Al-Madinah, di Yathrib. Sampai kemudian Allah Ta'ala mengutus Nabi Muhammad SAW untuk mengusir mereka dari Madinah. Karena orang-orang Yahudi itu sering melakukan onar, melakukan tindak onar, sering mengganggu kaum muslimin, melanggar perjanjian dengan kaum muslimin. Sampai Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah untuk mengusir mereka. Kalau salam alaihim ya, itu artinya bagus dan baik, mestinya Nabi sudah menggunakan. Tidak usah perlu Nabi mengajarkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi tidak menggunakan. Saya kaji ya para jemaah, mohon maaf ya, saya tidak sedang menghina agama Yahudi atau agama yang lain. Islam ini sebaik-baiknya agama, dan Islam adalah al-haq, kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun agama selain Islam itu sudah ada campur tangan dari manusia. Jadi ajarannya tidak murni lagi. Ada campur tangan dari manusia. Saya beri contoh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita artikan, setelah itu kita bandingkan dengan salam yang di luar Islam. Kita bandingkan saja. Kita tidak sedang menghina, tapi membandingkan. Assalamualaikum, apa artinya? Assalamu, keselamatan atau kesejahteraan artinya.
Alaikum atas kalian. Warahmatullahi dan rahmat Allah atau kasih sayang Allah. Wabarakatuh dan berkah dari Allah, kebaikan-kebaikan dari Allah. Berkah itu artinya kebaikan-kebaikan. Coba, salam kita berisi 3. Doa agar dia diselamatkan oleh Allah, diberi kesejahteraan, diberi rahmat, dan diberi berkah. 3. Dan kita memohonnya kepada siapa? Allah. Kalau salam alaihim, ada kata-kata Allahnya tidak? Keselamatan atas mereka, atas kalian, tidak ada. Salam sejahtera, salam sejahtera, tidak ada ya. Salam sejahtera, siapa yang mensejahterakan? Wallahu alam, nggak tahu. Kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jelas yang memberikan keselamatan, kesejahteraan, yang memberikan apa? Rahmat, yang memberikan apa? Keberkahan itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Atau diganti dulu zamannya Gus Dur, rahimallah, semoga Allah merahmati dan mengampuni dosa-dosa Gus Dur. Mengatakan diganti selamat pagi. Loh Gus, yang memberi selamat siapa? Terus selamatnya hanya di pagi saja. Kalau assalamualaikum tidak hanya di pagi. Sejak diucapkan salam itu dijaga oleh Allah sampai apa? Dia hidup kembali besok. Begitu seterusnya. Kalau selamat pagi hanya dijaga di waktu apa? Pagi hari saja. Nah ini umat Islam harus tahu. Umat Islam harus melek agamanya. Nah, kita harus melek agamanya. Karena banyak kaum muslimin ini tidak paham Quran dan Sunnah. Contoh lagi, dia membuat statement bahwa nanti di pondoknya ada khutbah Jumat, khotibnya apa? Perempuan. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Ngelus dada sambil ngelus ini juga. Jadi ngelus dua, ngelus dada sambil ngelus kepala ini. Karena Pak Panji ini sudah mulai apa? Agak sutris ya. Dia mungkin ingin menikmati kecantikan santriwatinya, mungkin dia. Para jamaah, saya tanya, kalau kita bertemu seorang wanita, pandangan pertama dosa enggak? Tidak. Pandangan seterusnya dosa enggak? Dosa. Lah kalau khotibnya wanita, kita mandangi terus tidak? Gak ngantuk iyo. Sido gak ngantuk awake dhewe. Kalau khotibnya Muhammad Yusra Mustafa kabeh teklu, innalhamdulillah, teklu ngiler. Kalau khotibnya wanita, innalhamdulillah, langsung kabeh melek. Ayo nerek. Waduh, masya Allah, pipine nyempluk kayak ngono lah. Langsung begitu kita semua. Jadi tidak ngantuk ini. Padahal memandangi wanita dosa atau dosa? Dosa. Dosa memandangi. Ini orang tidak paham. Orang tidak pahami seperti itu. Kalau dalilnya kan tidak ada larangan khotib itu wanita. Saya tanya, ada larangan enggak? Imam sholat di belakang, ada larangan enggak? Imamnya sholat nanti ya, yang imamnya bukan di sini, di belakang sono. Ini jamaahnya, imamnya di belakang, boleh? Atau imamnya di samping kayak gerak jalan, gitu. Kayak gerak jalan, komandan di gerak jalan kan di samping, komandannya maju jalan di samping, boleh enggak? Hah? Kadang-kadang komandannya di belakang, itu kan gerak jalannya boleh, kadang di depan dan di belakang, ya loh. Boleh tidak? Jadi sekarang ini banyak yang mengotak-ngatik agama. Kenapa mereka bisa mengotak-ngatik? Karena umat Islam banyak tidak paham kitab ini. Jadi kitab ini jarang diajarkan manhaj salaf. Kalau kita gampang, Mas Panji, Nabi pernah nggak menunjuk istrinya beliau? Istrinya beliau lebih alim daripada istrimu atau santriwatimu. Aisyah itu orang alim, seorang istri yang sangat alim, berilmu. Pernah nggak ditunjuk menggantikan beliau jadi khotib Jumat? Tidak pernah. Selesai urusan. Berarti wanita memang walaupun berilmu tidak berhak menjadi apa? Khotib. Pertama, pandangan pertama boleh, pandangan selanjutnya boleh tidak? Dan khotib pasti akan dilihati oleh jamaah. Kemudian Panji ini nggak ngaji hadis ini. Semoga Allah memberi daya kepada saya dan Panji dan panjenengan semuanya. Jadi Panji Gumilang ini gak ngaji hadis ini. Kalau ada soft wanita, kalau ada wanita sholat, jamaahnya semua wanita, imamnya juga wanita. Imamnya di mana? Di depannya atau di tengah-tengah soft yang pertama para jamaah? Di dalam hadis disebutkan, kalau jamaahnya semua wanita dan imamnya juga wanita, imamnya berada di tengah-tengah soft yang pertama. Baca hadis dari Nabi SAW, bukan di depan. Jadi kalau ini misalnya ibu-ibu jamaah, bapak-bapak tidak ada satupun.
Pak Bakar tidak ada, Mas Mikdad tidak ada di sini ya toh. Teman-teman tidak ada semuanya. Jamaahnya ibu-ibu, imamnya salah satu ibu, maka ibu tidak boleh di depan. Imamnya apa? Di saf pertama, di tengah-tengahnya saf pertama. Ini jamaahnya perempuan loh ini. Bagaimana kalau jamaahnya laki-laki? Ya lebih tidak boleh laki. Perempuan saja tidak boleh ngimami perempuan di depannya. Bagaimana kalau makmumnya laki-laki? Mas Panji sampai ini keblinger ya. Mudah-mudahan ceramah saya aman kirim nih Azaitun. Saman share ke Azaitun, bener. Yang punya nomornya Panji Gumilang saman share ke sana, biar mendengarkan dia. Otaknya telah dicuci oleh Yahudi orang ini. Mungkin pernah ke Israel dia. Naudzubillah min dzalik. Bodoh gak ketulungan. Bodoh ya biasa-biasa saja. Jangan jahil murakkab, bodoh kuadrat. Bodoh kok kuadrat gitu. Ya itulah. Loh Ustaz disuruh keras dengan Panji Gumilang. Oh, dia juga keras dengan umat Islam ya. Katanya umat Islam itu tidak toleran dengan dia katanya. Oh, dia yang merusak Islam kok. Kita kan memberikan pembelaan kepada Islam. Kita tidak merusak Islam, dia yang merusak Islam. Maka kita angkat bicara. Kalau dai tidak ada yang angkat bicara, padahal nggak paham toh kalau nggak saya jelaskan begitu. Nggak paham. Oh iya, sekali-kali Ustaz khotib wedok, sekali-kali imame wedok, sekali-kali. Kan begitu. Kalau sudah dibantah begini, tidak berani kita. Kemudian Nabi mengatakan, khairu sufufin nisa akhiruha. Sebaik-baik sofnya wanita yang paling belakangnya, wasyarruha awwaluha. Yang paling buruknya adalah yang paling depannya. Ini sof wanita yang paling buruk. Lah kalau terus wanita disuruh jejer, tidak ada aling-alingnya. Tahu aling-aling itu apa? Satirnya, wanita jejer, istrinya Panji Gumilang di belakangnya imam pas, di depannya para jamaah laki-laki. Naudzubillah min dzalik. Bagaimana kalau rukuk dilihat bagian belakangnya, bagaimana kalau sujud terlihat bentuk-bentuk tubuhnya. Naudzubillahi min dzalik. Maka para jamaah, pentingnya kita ngaji tentang manhajus salafi. Bagaimana metodenya para salaf dahulu di dalam beragama.